saya Dariska Setiawati dari kelas D. Di sini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang pengertian rasio keuangan. Menurut James Van Hom, rasio keuangan tersebut merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan tersebut digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kemudian dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi apakah perusahaan tersebut sedang baik-baik saja atau tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan tersebut merupakan kegiatan yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Selanjutnya yaitu tujuan-tujuan dari analisis rasio keuangan. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama, rasio keuangan tersebut dapat menilai kinerja manajemen dalam satu periode. Yang kedua, dapat menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depannya. Dan yang terakhir, analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur perusahaan. Selanjutnya, pada rasio keuangan tersebut terdapat beberapa golongan. Yang pertama, rasio neraca, yaitu untuk membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca saja. Yang kedua, rasio laporan laba rugi, membandingkan angka-angka yang hanya bersumberkan dari laba rugi tersebut. Yang terakhir, rasio antar laporan, maksudnya membandingkan angka-angka dari dua sumber, baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu contoh rasio dari keuangan. Yang pertama, contoh perbandingan angka-angka dalam neraca. Misalnya seperti antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar atau antara total aktiva dengan total utang. Yang kedua, contoh perbandingan antara komponen yang ada dalam neraca tetapi ada dalam laporan laba rugi. Misalnya seperti komponen dalam laba rugi yaitu penjualan dengan komponen dalam neraca, misalnya total aktiva, atau antara laba bersih dengan penjualan. Sekian. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rasio keuangan. Dalam suatu perusahaan, untuk mengukur kinerja keuangan, kita bisa menggunakan rasio keuangan. Nah, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan keuangan, kegunaan, dan arti tertentu. Nah, kemudian setiap hasil rasio ini yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti dalam mengambil sebuah keputusan. Berikut bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau Fred Weston. Nah, fungsi lain dari rasio likuiditas ini adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan atau likuiditas badan usaha maupun dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Nah, untuk kewajiban kepada pihak luar perusahaan ini bisa seperti utang perusahaan. Terus kalau yang di dalam perusahaan ini biasa seperti ketika melakukan pembiayaan atau penarikan deposito seperti itu. Nah, rasio ini sering juga disebut rasio modal kerja, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan. Nah,
dengan cara membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar atau utang jangka pendek. Nah, terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio ini. Yang pertama yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut dikatakan liquid. Yang kedua yaitu sebaliknya, apabila perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka dikatakan perusahaan itu illiquid. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan itu memiliki hutang sebesar 10 juta rupiah, sementara aktiva lancarnya yang dimiliki itu sebesar 12 juta, maka perusahaan tersebut dikatakan liquid karena perusahaan tersebut bisa memenuhi hutangnya itu. Nah, sebaliknya apabila aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan tersebut hanya 8 juta rupiah, maka perusahaan tersebut dikatakan illiquid karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya dengan seluruh aktiva lancar yang dimilikinya. Nah, yang kedua yaitu rasio leverage atau bisa disebut dengan rasio solvabilitas. Nah, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur keuangan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam jangka panjangnya. Seperti yang kita ketahui, dalam mendanai usahanya, perusahaan itu memiliki beberapa sumber dana. Nah, sumber-sumber dana ini dapat diperoleh dengan utang ataupun modal perusahaan itu sendiri. Nah, untuk mengambil keputusan dalam memilih menggunakan modal atau menggunakan utang, itu harus menggunakan perhitungan yang tepat dan juga matang. Untuk mengetahui sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang, nah kita bisa menggunakan rasio leverage ini atau rasio solvabilitas ini. Artinya, besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya itu jika dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, keuntungan dengan mengetahui rasio ini adalah yang pertama, dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khusus yang khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depannya. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas atau activity ratio. Nah, rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya dari perusahaan seperti penjualan, persediaan, penagihan piutang dan lainnya. Dan juga rasio ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan ini lebih efisien atau sebaliknya dalam mengelola aset yang dimilikinya. Nah, yang keempat yaitu rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas ini bisa disebut dengan rasio rentabilitas yang merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran atau tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Nah, dikatakan perusahaan dengan rentabilitas baik atau profitabilitas baik ini apabila perusahaan itu mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya. Nah, rasio profitabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu profitabilitas ekonomi, yaitu
dengan membandingkan laba usaha dengan seluruh modal, yaitu modal sendiri atau dari utang. Nah, yang kedua yaitu profitabilitas usaha atau sendiri, yaitu dengan membandingkan laba yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Nah, profitabilitas tinggi ini lebih penting dari keuntungan yang besar. Yang kelima yaitu rasio pertumbuhan atau growth ratio. Nah, rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dalam sektor usahanya. Dalam rasio pertumbuhan yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham. Selanjutnya yang terakhir yaitu rasio penilaian. Rasio penilaian atau valuation ratio yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti rasio harga saham terhadap pendapatan dan juga rasio nilai pasar terhadap atau nilai rasio pasar saham terhadap nilai buku. Selanjutnya adalah pembanding rasio keuangan. Angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan. Misalnya, total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba, dan seterusnya. Yang kedua, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, misalnya tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Yang keempat, target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Selanjutnya, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya tingkat capital adequacy ratio atau CAR untuk dunia perbankan atau persentase laba atas penjualan tertentu. Terakhir, rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Selanjutnya, kelemahan rasio keuangan. Data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya, masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivanya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda, atau penilaian sediaan yang berbeda. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, dapat naik atau turun tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut. Yang ketiga, adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Yang keempat, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya atau satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan pensiun, margin, jaminan kualitas pada barang jadi, dan cadangan kredit macet. Yang kelima, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Yang keenam, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Yang ketujuh, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola. Kemudian, hubungan antar berbagai rasio. Hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain, atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya.
Sebagai contoh, hubungan antar berbagai rasio keuangan yaitu hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif. Semakin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendiri. Tentu saja dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tidak berubah seperti bunga, pajak, dan rasio utang modal sendiri. Selanjutnya, dapat dikatakan pula bahwa hubungan rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat penggunaan modal asing cukup berpengaruh. Misalnya, makin tinggi rentabilitas ekonomi atau bunga tetap, penggunaan modal asing yang lebih besar akan berpengaruh terhadap rentabilitas modal sendiri. Atau dapat pula dikatakan bahwa bertambahnya penggunaan modal asing yang lebih besar akan mempengaruhi kenaikan rentabilitas modal sendiri. Demikian pula sebaliknya. Berbeda dengan hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri yang selalu bersifat positif. Hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri, hubungan kedua rasio ini dapat bersifat positif dan bersifat negatif atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Dalam praktiknya, rentabilitas modal sendiri selain dipengaruhi oleh rentabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh rasio utang. Pengaruh positif memiliki arti semakin besar rasio utang, besar pula rasio modal sendiri, dengan catatan kalau rentabilitas ekonomi 8% lebih besar dari tingkat bunga 7%. Pengaruh negatifnya adalah kalau rentabilitas ekonomi lebih kecil dari tingkat bunga, rasio utang bertambah besar dan rasio modal sendiri menjadi kecil. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat menonton. Dadah.